Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita mau bahas kesalahan dalam trading menggunakan price action ya. Jadi kesalahan dalam menggunakan price action ya ketika kita trading. Ya, kita akan bahas itu satu demi satu ya, bagaimana kesalahan yang sering kali dilakukan oleh para trader. Ya, memang menggunakan price action itu hal yang baik, tapi seringkali salah dalam menggunakannya. Nah, itu kita akan bahas lebih detail. Langsung saja, mari kita bahas. Oke Sobat Trader, kita mau bahas kesalahan dalam trading menggunakan price action ya. Jadi ada 3 nih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mungkin nanti Sobat Trader bisa lihat nih kondisinya seperti apa. Mungkin Sobat Trader mengalami hal yang sama ketika Sobat Trader trading ya. Jadi tinggalkan di kolom komentar. Mungkin situasi ini seringkali Sobat Trader alami ketika trading. Oke, kita langsung saja. Yuk mari kita bahas. Pertama itu kita mau bahas kesalahan tradingnya ketika kita open sell ya. Itu kita strict, kita sell di resisten, buy di support, jadi tanpa konfirmasi ya. Jadi kita open sell di resisten atau open buy di support tanpa konfirmasi ya. Contohnya seperti ini ya, misalkan seperti ini kan kita lihat dia kan ini cenderung turun ya, ini kan cenderung turun ya. Nah, kita biasa kan kita menggunakan trend line ya, kita pakai di sini trend line. Nah, kita tentunya ketika harga akan menyentuh level resisten trend line ini, maka seringkali kita mau langsung open sell ya, karena kan dia sudah ke resisten lagi ya. Nah, misalkan contoh seperti ini kita lihat kondisinya. Kalau kita misalkan open sell di sini. Nah, ternyata harga dia naik ke atas ya. Bisa jadi dia sudah kena stop loss-nya ya, karena kalau kita lihat di sini kita open sell di sini. Anggap aja kita open sell di sini ya. Ini di level sekalian level topnya di sini ya. Oke. Kita lihat di sini, kita geser. Nah, kita lihat di sini kita open sell di sini. Di sini ya open sell-nya ya, sekitar level resisten trendline di 1658. Ya, mungkin kita stop loss, mungkin ada yang 30 pips atau 50 pips, berarti kan 16 sekitar 1708 ya. Kalau 50 pips 1708 ya. Misalkan seperti ini. Atau 30 pips dulu ya, misalkan 30 pips 1688 ya di sini. 1688 pas di sini ya. Nah, baru saja kita sell di sini ya, sell di sini. Ternyata dia naik kena level stop loss ya. Baru dia kembali turun. Nah, ini sering kali terjadi. Mungkin Sobat Trader kan mengalami hal yang sama seperti ini ya. Ini baru saja sell di sini. Ternyata kita pasang stop loss di sini 30 pips, dia naik kena stop loss, baru aja kena stop loss ya, ciluk langsung turun ya. Seharusnya kena level TP mungkin di low sebelumnya di sini kan. Ini kena TP. Nah, seharusnya kena TP, tapi ternyata kena stop loss dulu. Nah, ini mungkin sering kali terjadi ya, Sobat Trader alami. Nah, ini kita harus pastikan. Kalau kita sell di sini, kita bisa pastikan mungkin di time frame yang lebih besar ya, di D1 misalkan. Ya, kalau kita kecilkan ini seperti ini. Nah, di D1 ini kita lihat di D1. Kita lihat di D1. Nah, ini ternyata masih ada bearish candle yang panjang ini yang belum dikalahkan ya. Atau ini masih ada penguasanya di sini bearish candle. Ini masih bisa untuk jadi tahanannya ya, tahanannya ketika dia naik ya, ketika dia naik. Nah, ini kita lihat di sini dia naik tertahan di sekitar level high-nya bearish candle ini. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi kita nggak langsung open sell di sini ya. Dengan stop loss-nya 30 pip ya, kita perhatikan juga ini ada level tahanan juga ya, high-nya bearish candle. Kita bisa pasang stop loss lebih baik mungkin di atasnya sini ya, di atasnya resisten sebelumnya ya, misalkan di sini di atasnya sini. Nah, ini lebih baik stop loss ya, tapi kan kita perlu perhatikan juga ininya money management ya. Ya, tapi
contoh seperti ini, kita harus konfirmasi dulu untuk kita open sell. Konfirmasinya juga kita harus konfirmasi swing. Kalau kita open sell, kita konfirmasi swing high ya. Minimal kita pasang di M15 misalkan. Kita dipasang di M15. Kita contohkan dulu ya. Kita taruh di sini. Kita di M15. Ya, tadi M15. Nah, oke di sini ya. Nah, ini kelihatan. Dia kita kalau sell di sini ya, ini belum konfirmasi swing high. Ini belum ada tanda-tanda konfirmasi swing high. Ya, jadi kita tidak boleh open sell di sini. Ya, jangan kita open sell di sini karena masih bisa naik. Ya, masih bisa naik. Naiknya tadi high bearish candle sebelumnya. Jadi kita harus menantikan dulu untuk dia konfirmasi swing high ya. Nah, ini video-video lebih detail tentang konfirmasi swing high ada juga di channel ini ya. Sobat trader bisa tonton ya, nanti mungkin bisa lihat, saya kasih linknya di atas ya, video tentang konfirmasi swing high, oke, atau swing low. Oke, kita lanjutkan. Itu kesalahan pertama, open sell di resisten, open buy di support tanpa konfirmasi ya. Kira stop loss dulu Cileguba, ternyata balik lagi sesuai dengan arahnya. Nah, seharusnya kena TP ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu kita mengejar pasar ya. Jadi pasar lagi bullish-bullishnya, kita kejar ya, kita ikutan langsung buy ya. Contohnya misalkan seperti ini ya, contoh yang sama ya, kita bisa contohkan yang sama. Ini ya. Kita bisa contohkan yang sama. Ya, mungkin apalagi di time frame lebih kecil ya, seperti ini. Ya. Ini kita geser dulu. Oke. Misalnya seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini dia secara di H1 ya, di H1, wah, di H1 udah lihat di sini sudah closing candle di atas ya, di atasnya resisten sebelumnya di H1 ya, tapi lebih valid di H4. Oke, di sini kita mungkin ada yang langsung posisi ya, wah ini udah naik nih, udah siap-siap untuk buy misalkan kan. Wah, dia naik buy sini. Dia wah ini bullish candle lagi 3 begini ya, 3 berjejer. Nah, di atas ini karena nggak mau ketinggalan pasar ya, mengejar pasar, jadi dia buy di sekitar area sini justru ya, ketinggalan karena mau ngejar pasar. Jadi karena lihat hijau, wah pikirnya hijau terus sampai atas. Nah, dia ambil open sell, open buy di sini. Ternyata baru dia open buy ya, harga bergerak sideways dulu ya, ternyata habis itu dia langsung turun jauh dan kena stop loss. Nah, ini kesalahan yang kedua dalam trading menggunakan price action. Jadi langsung dia mengejar pasar yang sedang storm bullish atau storm bearish, ternyata dia di bawah turun ya. Kalau contoh sini dia buy, ternyata dia di bawah turun dulu. Ya, ini kita harus perhatikan. Oke, yang ketiga aja langsung ya. Yang ketiga itu ya, kita tidak fleksibel mengikuti perubahan pasar ya. Jadi kita harus tetap fleksibel mengikuti perubahan pasar ya. Jangan kita langsung misalkan kayak tadi open sell di resisten ya, open buy di support ya. Jadi kita misalkan contoh, kita hanya kalau dia lagi uptrend ya, kita hanya buy terus ya, tanpa kita perhatikan kalau dia bisa pullback ya. Kita harus mengikuti akan pergerakan pasar ya. Kita lihat di sini ya. Sekarang kalau kita lihat di sini, nah ini kan lagi trend up, jadi kita ambil posisi buy. Tapi kalau kita lihat dia sudah ada perubahan, ada konfirmasi swing high, kita jangan ambil posisi buy lagi. Kita harus berubah karena dia sudah ada konfirmasi swing high, dia cenderung untuk turun ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini trend up ya, kita jangan langsung open buy terus ya. Kita lihat di sini kalau dia memang sudah ada konfirmasi swing high ya, konfirmasi swing high di sini ya, kita jangan open buy lagi karena cenderung ada perubahan tren. Karena dia sudah konfirmasi swing high, kita cenderung ambil posisi sebaliknya, itu open sell ya. Oke, demikian kesalahan dalam trading price action. Oke, sobat trader, sudah cukup jelas ya.
kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ya para trader dalam menggunakan price action. Kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.